Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek pengganti UTS pada mata kuliah penambangan data yang diampu oleh Ibu Insinyur Tiara Eka Putri STMKOM. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Klasifikasi Pengguna Diabetes Menggunakan Model Night Bias. Untuk anggota kelompok yang pertama itu ada MP Bri Ardiansa dengan NPM G1A 022069, Arif Setiawan dengan NPM G1A 022055 dan saya sendiri yaitu Rengga Anggara dengan NPM G1A 022069. Pertama kita masuk ke bagian pendahuluan. Diabetes merupakan penyakit kronis yang prevalensinya termasuk meningkat secara global dengan dampak serius seperti komplikasi jantung, gagal ginjal, dan kerusakan saraf jika tidak terdeteksi dan dikelola dengan baik. Deteksi dini menjadi kunci dalam pencegahan dan penanganan diabetes. Dan teknologi machine learning seperti algoritma night bias menawarkan solusi efektif untuk klasifikasi resiko diabetes berdasarkan data kesehatan seperti kadar glukosa, tekanan darah, dan indeks massa tubuh atau BMI. Di mana algoritma ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani data kompleks dengan komputasi yang cepat. Meskipun mengasumsikannya independensi antara fitur, tugas ini bertujuan untuk mengimplementasikan model night bias untuk dapat membantu tenaga medis dalam mengidentifikasi individu berisiko tinggi dan memberikan eh, intervensi dini yang tepat, sehingga berkontribusi pada upaya pencegahan dan pengelolaan diabetes yang lebih baik. Nah, untuk rumusan masalahnya itu terdapat empat. Yang pertama itu ada bagaimana cara mengimplementasikan model data mining menggunakan algoritma night bias untuk mengklasifikasikan pengguna diabetes berdasarkan dataset yang relevan. Selanjutnya ada bagaimana tahapan pre-processing data, termasuk data cleaning, feature selection, dan normalisasi dapat dilakukan untuk memastikan kualitas dataset yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana proses pembuatan model night bias dengan bahasa pemrograman Python menggunakan library scikit-learn dan teknik pembagian data seperti trend test split atau cross validation. Dan yang terakhir yaitu bagaimana performa model night bias dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Serta bagaimana hasilnya dibandingkan dengan metode lain jika memungkinkan. Untuk batasan masalahnya terdiri dari dua. Yang pertama dataset, di mana dataset ini digunakan terbatas pada sumber yang tersedia di platform seperti Kaggle atau sumber terpercaya lainnya. Dengan fokus pada atribut seperti kadar glukosa, tekanan darah, indeks massa tubuh atau BMI, dan faktor risiko diabetes lainnya. Yang kedua yaitu metode yang digunakan dalam penyelesaian tugas ini adalah metode model night bias untuk klasifikasi. Nah, tujuan dalam penyelesaian tugas ini adalah yang pertama, membangun model klasifikasi, mengimplementasikan model night bias untuk mengklasifikasikan pengguna diabetes berdasarkan dataset yang relevan, sehingga dapat memprediksi risiko diabetes secara akurat. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas data, di mana untuk meningkatkan kualitas data ini, kita harus melakukan pre-processing data seperti data cleaning, feature selection, dan normalisasi untuk memastikan dataset yang digunakan berkualitas tinggi dan siap untuk pemodelan. Yang ketiga yaitu evaluasi performa model, di mana untuk melakukan evaluasi performa model ini, kita harus mengevaluasi performa model dengan menggunakan model night bias, menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score guna mengukur keefektifnya dalam mengklasifikasikan diabetes. Yang terakhir yaitu yang keempat, meningkatkan pemahaman, di mana pada saat meningkatkan pemahaman ini, kita harus memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan algoritma night bias tersebut, di mana dalam data mining. Nah, khususnya untuk kasus klasifikasi data medis ini. Nah, manfaat dari penyelesaian tugas ini yaitu ada empat. Yang pertama, pengembangan teknologi, di mana untuk implementasi model night bias memberikan pemahaman tentang penerapan algoritma machine learning dalam analisis data kesehatan yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kasus medis lainnya. Selanjutnya ada akademik, di mana akademik ini tugas ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan berkaitan dengan klasifikasi diabetes atau penggunaan algoritma night bias dalam data mining. Yang ketiga yaitu di bidang kesehatan. Hasil klasifikasi dapat membantu tenaga medis dalam mengidentifikasi individu yang beresiko tinggi terkena diabetes, sehingga memungkinkan intervensi dini dan pencegahan yang lebih efektif. Yang terakhir yaitu efisiensi, di mana pada efisiensi ini model yang digunakan dapat membantu mengotomatisasi proses identifikasi risiko diabetes,
seperti mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi dalam diagnosis. Nah, untuk metode pengumpulan datanya yaitu ada tiga. Yang pertama itu objek penelitian. Pada objek penelitian ini atau menyelesaikan tugas ini, objek yang diteliti adalah pada penyakit diabetes. Selanjutnya ada kriteria dataset, di mana pada kriteria dataset ini, dataset harus memenuhi kriteria berikut, seperti memiliki jumlah sampel yang cukup untuk pelatihan dan pengujian model, mengandung atribut yang relevan dan prediksi diabetes, tersedia dalam format yang mudah diolah seperti CSV atau Excel. Yang terakhir yaitu yang tiga, yaitu pengunduhan dataset. Dataset diunduh langsung dari platform sumber dan disimpan secara lokal untuk proses pre-processing dan analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari box plot, di mana gambar di atas bisa kita lihat adalah menampilkan dua box plot yang memvisualisasikan distribusi data untuk dua variabel, yaitu variabel glukosa dan variabel blood pressure, di mana untuk box plot pertama ini menunjukkan distribusi kadar glukosa dengan nilai yang berkisaran sekitar 20 hingga 70. Nah, sementara untuk box plot kedua itu adalah menunjukkan eh, distribusi tekanan darah dengan nilai yang bersekitar sekitar 50 hingga ke 90 kurang lebih. Dan untuk box plot ini memberikan informasi tentang sebaran data termasuk median, kuartil, dan adanya outlier. Nah, visualisasi ini membantu dalam memahami variabilitas dan kecenderungan pusat dari kedua variabel tersebut yang dapat berguna dalam analisis lebih lanjut terkait kesehatan atau penelitian medis. Selanjutnya itu ada data visualisasi, di mana gambar di atas menunjukkan hasil evaluasi model klasifikasi dengan akurasi sebesar 0,9444, yang berarti model tersebut mampu memprediksi dengan benar sekitar 94,44% dari total data yang diuji. Tabel tersebut mencakup matriks evaluasi seperti precision, recall, dan F1 score. Untuk dua kelasnya itu ada 0 dan 1, di mana precision ini untuk kelas 0 adalah 0,98 dan recall-nya itu adalah 0,91. Nah, sedangkan untuk kelas 1, precision-nya itu ada 0,91 dan recall-nya ada 0,98. Nah, untuk F1 score-nya yang merupakan rata-rata harmonik dari precision dan recall adalah 0,5 untuk kelas 0 dan 0,94 untuk kelas 1. Secara keseluruhan model ini menunjukkan performa yang baik dengan nilai makro average dan weak average yang seimbang, menunjukkan bahwa model ini efektif dalam mengklasifikasikan kedua kelas. Nah, selanjutnya ada confusion matrix, di mana bisa dilihat di gambar samping itu akan menampilkan matriks bingungan atau matriks confusion yang digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi, khususnya dalam membedakan antara no diabetes dan diabetes, di mana matriks ini menunjukkan bagaimana model memprediksi label aktual versus dengan label yang diprediksi. Dari gambar tersebut terlihat bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam memprediksi kedua kelas dengan fokus pada prediksi no diabetes. Meskipun detail angka ini tidak disediakan, matriks bingung ini membantu dalam memahami seberapa sering model membuat prediksi yang benar atau salah, terutama dalam konteks klasifikasi biner seperti diagnosis diabetes. Nah, selanjutnya itu adalah demo program yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari model yang telah kami buat menggunakan Knight Bayes untuk klasifikasi diabetes. Yang mana di sini kami mengimpor beberapa library. Yang mana di sini pertama ada library Pandas yang mana digunakan untuk membaca dan memanipulasi dataset. Kemudian di sini ada Seaborn dan matplotlib.pyplot yang mana digunakan untuk visualisasi data. Kemudian ada sklearn.model selection.train test split yang mana digunakan untuk membagi data menjadi training dan testing. Kemudian ada sklearn Naive Bayes Gaussian NB yang mana adalah algoritma klasifikasi Naive Bayes. Kemudian di sini ada sklearn matrix yang mana digunakan untuk mengevaluasi performa model. Kemudian yang terakhir itu ada sklearn preprocessing dot standard scalar yang mana digunakan untuk menormalisasi fitur numerik. Yang mana kemudian
kami mengimpor dataset yang telah kami ambil sebelumnya dari lokal impor, yang mana di sini nama datasetnya itu ada dataset 1.csp. Kemudian di sini kami menampilkan dataset yang telah kami impor, yang mana di sini untuk isi datasetnya itu ada 3 kolom, yang mana ada kolom glukos, kedua ada kolom blood pressure, yang ketiga ada kolom diabetes. Nah, untuk isi dari kolomnya itu berupa angka-angka seperti yang terlihat pada share screen, yang mana ada 4. Di sini pada baris pertama ada 40 pada glukos, pada blood pressure-nya ada 85, kemudian pada diabetes ada 0, yang berarti false. Nah, setelah kami mengimpor dataset tersebut, di sini kami mengecek kembali informasi dari dataset tersebut, seperti berapa jumlah kolomnya, kemudian apakah ada nilai nol yang terdapat pada kolom tersebut. Nah, di sini kami mendapati bahwa tidak ada lagi nilai nol. Kemudian untuk tipe datanya itu sudah menggunakan integer 64. Selanjutnya yaitu kami memvisualisasi outlier menggunakan box plot. Di mana di sini kami menampilkannya di dalam peak size 12,5. Nah, di sini adalah kedua box plot yang kami tampilkan tadi dari data yang ada. Yang mana di sini untuk box plot glukos itu diambil dari rentang 20 sampai 70. Di mana untuk dari luar box plot ini itu adalah outlier yang nantinya akan kami hapus karena nilai dari outlier tersebut eh, sangat berbeda dengan data-data yang ada di data yang ada di dalamnya. Kemudian di sini ada box plot untuk blood pressure yang mana dari rentang 50 sampai dengan 100. Kemudian di sini eh, adalah kode yang kami gunakan untuk menghapus outlier menggunakan EQR. Nah, di sini kami menggunakan fungsi remove outlier yang mana digunakan untuk menghapus outlier berdasarkan EQR. Untuk isi dalam fungsinya itu ada Q1 sama dengan df kolom dot quantile dengan nilai df-nya dengan nilainya itu 0,25. Kemudian ada Q3 yang mana di sini mengambil dari data frame dengan kolom yang kedua yaitu adalah kolom blood pressure. Kemudian untuk quantile-nya itu 0,75. Yang kemudian untuk IQR-nya itu sama dengan Q3 dikurang Q1. Kemudian lower bound-nya itu sama dengan Q1 dikurang 1,5 dikali IQR, nilai yang ini tadi. Kemudian untuk upper bound-nya itu diambil dari nilai Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Kemudian akan mengembalikan eh, data frame dari kolom yang lebih dari lower bound dan data frame yang kurang dari upper bound atau fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian eh, untuk data frame yang telah dibersihkan itu nantinya akan dihapus outlier yang berada di dalam data glukosa, kemudian dihapus juga outlier yang berada di dalam data blood pressure. Kemudian di sini kami juga menampilkan infonya kembali. Nah, setelah didapatkan, itu di sini kami mendapatkan ada 990 entries, yang mana dari nilai 0 sampai 995, yang mana sebelumnya untuk entries ini ada 995, berarti di sini terdapat data yang terhapus. Untuk kolomnya itu masih sama, ada glukos, blood pressure, dan diabetes. Dan datanya itu menjadi 990.
tidak ada data yang bernilai nol dan tipe datanya masih integer 64. Kemudian setelah melakukan penghapusan outlier, di sini kami melakukan normalisasi pada data. Nah, untuk normalisasi pada data, di sini kami menggunakan standar scalar. Nah, standar scalar ini digunakan untuk menstandarkan fitur glukosa dan tekanan darah dengan mean itu sama dengan nol dan standar deviasi sama dengan 1. Kemudian setelah melakukan normalisasi, itu kami mendapatkan untuk nilai glukosa dan blood blood pressure-nya itu menjadi nilai yang sebelumnya di sini 40 menjadi minus 0,6674871. Ini dikarenakan normalisasi yang telah dilakukan. Kemudian setelah melakukan normalisasi, di sini kami memisahkan eh, fitur dan label yang mana di sini ada fiturnya itu ada glukosa dan blood pressure atau nilai glukosa dan tekanan darah. Kemudian untuk labelnya itu ada diabetes. Kemudian kami membaginya menjadi data training dan data testing, yang mana adalah rentang 80% untuk data training dan 20% untuk data testing dengan random state 42. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya setelah melakukan pelatihan pada model menggunakan data training, selanjutnya kita akan mengevaluasi model. Di sini kita akan menggunakan evaluasi menggunakan precision recall, F1 score, dan support. Hal ini dikarenakan pengujian ataupun tujuan dari pelatihan model ini adalah klasifikasi, sehingga menggunakan evaluasi yang berbentuk akurasi, precision recall, dan F1 score. Seperti yang dijelaskan pada materi yang disampaikan Ibu Tiara sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat adalah output dari hasil prediksi dari model yang sudah dilatih. Nah, bisa kita lihat untuk precisionnya adalah untuk 0, yang mana adalah false, yang satu adalah true, yang artinya 0 adalah tidak diabetes, dan satu adalah diabetes. Untuk nilai precisionnya yaitu 0,98 untuk 0, 1 untuk 0,91 untuk satu atau true, untuk recall adalah 0,91, untuk satu atau true bernilai 0,98, untuk nilai F1 score-nya pada false adalah 0,95, dan untuk true adalah 0,94 dengan akurasi sebanyak 0,94. Selanjutnya, untuk mempermudah presentasi atau visualisasi dari hasil pelatihan model, di sini kami membuat sebuah confusion metric, yang mana di sini akan menampilkan eh, di sini akan menampilkan data yang benar, yang mana salah. Seperti yang bisa kita lihat, untuk di pojok kiri kanan itu adalah angka 96, yang mana itu termasuk ke dalam non diabetes, dan di sebelah kanan dari angka 96 adalah 9. Yang mana di sini adalah model berhasil memprediksi sebanyak 96 data yang mana benar, ya prediksinya benar, no diabetes, tetapi dia membuat kesalahan sebanyak 9, di mana yang sebenarnya 9 orang tersebut tidak diabetes, tetapi terprediksi menjadi 9 orang itu terdiabetes, menjadi mempunyai diabetes. Selanjutnya pada baris baris kedua, yang mana adalah kolom diabetes, di sini bisa kita lihat angka 2 merepresentasikan di mana ada 2 orang yang sebenarnya diabetes, tetapi terdeteksi pada model menjadi tidak diabetes. Dan dengan 91 orang itu benar, yang mana dia sebenarnya diabetes dan model mendeteksinya sebagai diabetes. Baiklah, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Arif dan juga Febri telah menyampaikan di bagian demo pada kode program itu dengan sangat menarik dan keren sekali. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Bisa disimpulkan bahwa tugas klasifikasi pengguna diabetes menggunakan model Knight Bayes ini menunjukkan hasil yang cukup baik pada akurasi mengindikasikan bahwa model memiliki akurasi sebesar 94,44%, yang menandakan bahwa model ini sangat efektif dalam memprediksi apakah seseorang memiliki diabetes atau tidak. Nah, selain itu, pada Confusion Matrix menunjukkan bahwa model dapat memprediksi dengan baik antara kelas 0 diabetes dan diabetes. Meskipun detail angka tidak disediakan, hal ini mengindikasikan kemampuan model yang baik dalam membedakan kedua kelas tersebut. Sementara itu, pada box plot memberikan insight tentang distribusi data untuk variabel glukosa dan blood pressure atau tekanan darah tinggi, di mana ini menunjukkan variabilitas dan kecenderungan pusat dari data. Yang penting untuk menangani karakteristik dataset yang digunakan dalam model. Nah, secara keseluruhan model Bayes ini yang digunakan untuk klasifikasi diabetes menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi yang tinggi dan kemampuan yang efektif dalam membedakan antara pengguna diabetes dan non-diabetes. Didukung oleh visualisasi data yang membantu dalam memahami distribusi dan karakteristik dataset yang digunakan. Baik, mungkin itulah yang bisa kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf atas penyampaian kami mungkin kurang kompleks dalam menggunakan dataset ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.